Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tugas topik 3 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pembelajaran RAFT atau Role, Audience, Format, dan Topik. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Pintaka Kusumaning Tias, MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan saya sendiri bernama Abduh, dan rekan-rekan kelompok saya ada Adinda Miftahul Soleha, Ike Yuli Kurniawati, Nurma Eka Sapitri, dan Wina Laimandi. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Mula Warman. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kami pilih ialah strategi pembelajaran role, audience, format, topik, atau yang biasa disebut dengan RAFT. Strategi RAFT ialah strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis melalui tugas mandiri dengan menyatukan topik dan proses menulis. Dengan strategi RAFT, pembelajaran menulis lebih efektif karena peserta didik mengetahui siapa yang ditulis, untuk siapa tulisan itu dibuat, apa format tulisan yang digunakan, dan apa topik yang dipilih. Pada pembelajaran, strategi RAFT melalui kegiatan diskusi dan tugas mandiri. Dengan berdiskusi pada saat penerapan strategi RAFT, peserta didik dapat saling bertukar pikiran, sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam menemukan ide serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Strategi pembelajaran RAFT adalah pendekatan yang berfokus pada aspek peran, audiens, format, dan topik dalam pembelajaran. Inisial RAFT mewakili elemen-elemen penting dalam strategi ini. 1. Role atau peran. Siswa diberi peran atau karakter yang harus mereka adopsi selama aktivitas pembelajaran. Peran ini bisa menjadi tokoh sejarah, ilmuwan, penulis, atau bahkan objek matematika. Tujuannya adalah agar siswa dapat melihat perspektif dari peran yang mereka perankan. 2. Audience atau audience. Audiens dalam strategi RAFT adalah orang atau kelompok yang akan menerima pesan atau produk yang dibuat oleh siswa. Audiens dapat berupa rekan sekelas, guru, tokoh sejarah, atau masyarakat umum. Memahami audiens membantu siswa menyesuaikan pesan mereka sesuai dengan target pemirsa. Ketiga, format. Format merujuk pada jenis dokumen atau produk yang harus siswa hasilkan. Ini bisa berupa surat, esai, pidato, poster, iklan, atau format lainnya yang sesuai dengan peran dan audiens yang ditentukan. Dan yang terakhir, yang keempat, topik. Topik adalah subjek atau isu yang akan dibahas dalam aktivitas. Ini dapat berkaitan dengan topik pembelajaran yang sedang diajarkan di kelas oleh guru. Pertanyaan selanjutnya, mengapa strategi pembelajaran yang kami pilih ini termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Karena strategi pembelajaran role, audience, format, topik atau RAFT ini dilaksanakan dengan peserta didik diberi kebebasan dalam memilih topik dan peran pada materi yang diajarkan oleh guru. Selain itu, strategi RAFT juga menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa strategi ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi karena memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Perkenalkan, saya Ike Yuli Kurniawati akan melanjutkan materi mengenai teknis strategi pembelajaran RAFT. Scherer menjabarkan 5 langkah dalam strategi RAFT atau Role, Audience, Format, Topik sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih topik. Dalam memilih topik ini, siswa berkelompok menulis topik-topik yang akan ditulis. Misalnya, topik spesies yang terancam punah, pemerintahan, kepercayaan, pengukuran, dan lain-lain. Kemudian, kelompok memilih salah satu subtopik yang akan dijadikan sebagai fokus pemilihan topik. Kemudian saling bertukar pikiran dan mencatat pertanyaan yang berkaitan dengan subtopik. Lalu mengulangi proses ini dengan subtopik lainnya untuk menciptakan bank topik untuk menulis. Pada akhir latihan ini, tiap-tiap kelompok merumuskan pertanyaan yang akan membantu dalam penulisannya.
Lalu yang kedua yaitu mengasumsikan peran guru. Dalam hal ini, guru membimbing siswa dalam proses identifikasi peran yang memungkinkan, dengan meminta setiap kelompok untuk melakukan tukar pikiran tentang peran sebanyak yang mereka bisa untuk pertanyaan mereka. Lalu, untuk setiap peran, siswa bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saya tahu tentang peran ini? Yang kedua, untuk memainkan peran ini, apa yang akan saya lakukan? Yang ketiga, sumber informasi apa yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi pekerjaan dengan baik dari perspektif ini? Selanjutnya, langkah ketiga yaitu memilih peserta. Dalam memilih peserta, mengikuti pola yang sama seperti memilih peran, yaitu siswa menggunakan pertanyaan yang telah mereka hasilkan dan peran yang dipilih untuk curah pendapat. Ketika ide-ide lagi tidak muncul, siswa memilih atau menunjuk siswa lain untuk menyampaikan idenya. Langkah yang keempat yaitu memilih format. Untuk memilih format, siswa harus memiliki pengetahuan tentang alternatif wacana yang tersedia bagi mereka. Siswa harus mengidentifikasi apa yang mereka ketahui tentang format masing-masing dan mempelajari apa yang mereka perlu ketahui untuk mengadopsi apa yang mereka pilih. Siswa mampu untuk menjauh dari plagiarisme yang sangat umum untuk laporan tertulis. Dan yang terakhir, yaitu mengorganisir informasi dan menulis langkah terakhir RAFT atau Role Audience Format Topic, yaitu untuk menggabungkan semua informasi yang telah mereka kumpulkan tentang topik dan format dan mengaturnya untuk hasil akhir tertulis. Selanjutnya, penerapan pembelajaran dengan strategi RAF ada 3, dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, di mana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan yaitu guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa, guru mengabsen dan mengecek kesiapan peserta didik, guru melakukan apresiasi dengan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran, menulis teks laporan menggunakan strategi RAF, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada tahap kegiatan inti, kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan inti yaitu guru menjelaskan materi, menulis teks laporan menggunakan strategi RAF, peserta didik membentuk kelompok beranggotakan 3-4 orang. Setiap anggota kelompok memilih peran untuk memperoleh data dengan kegiatan wawancara. Peran yang dapat dipilih yaitu pewawancara, pengamat, penulis, atau role. Setiap kelompok menentukan pembaca teks laporan wawancara yang akan dibuat atau audience. Setiap kelompok memahami format penulisan laporan wawancara pada lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Peserta didik beserta kelompok menentukan topik dari tema yang ada untuk wawancara. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya mengenai topik yang dipilih, menentukan narasumber, dan membuat daftar pertanyaan. Setiap kelompok mengambil data di lapangan dengan kegiatan wawancara. Peserta didik kembali ke kelas setelah memperoleh data dari kegiatan wawancara. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan data yang diperoleh menjadi kerangka laporan hasil wawancara di LKPD. Kemudian pada tahap penutup, kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penutup yaitu guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai materi. Peserta didik dibantu guru mengungkapkan kesimpulan mengenai pembelajaran. Guru menyampaikan persiapan yang harus dilakukan peserta didik untuk pembelajaran selanjutnya, serta guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya, saya Adinda akan menjelaskan contoh penerapan pembelajaran RAFT.
Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, peserta didik diberi tugas sebagai tokoh sejarah terkenal. Ini mereka diberikan peran. Selanjutnya, mereka harus menulis surat kepada teman sejawat sejarah mereka atau audiens yang menjelaskan pandangan mereka tentang peristiwa sejarah tertentu. Surat tersebut harus ditulis dalam format sesuai surat resmi dan berfokus pada topik peristiwa sejarah yang sedang dipelajari. Strategi RAFT ini membantu peserta didik untuk lebih terlibat dalam pembelajaran dengan menghadirkan unsur-unsur kreatif dan bermain peran. Hal ini juga membantu mereka memahami berbagai perspektif dan sudut pandang dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai strategi pembelajaran Role Audience Format Topik atau RAFT, yang mana menurut kami strategi ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Cukup sekian penyampaian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.